Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Berlian, DP 2011-02-9011 dari kelas keempat kali jenjang. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai financial modeling pada suatu perusahaan. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu financial modeling atau modeling keuangan? Nah, pertama saya akan menjelaskan bahwa financial modeling itu adalah tool untuk melihat kinerja atau proyeksi keuangan perusahaan di masa depan dengan melihat data keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah, tujuan dari penyusunan financial modeling ini adalah yang pertama yaitu melihat tingkat profitabilitas di masa depan, yang kedua yaitu melihat proyeksi arus kas di masa depan, dan yang ketiga yaitu menghitung nilai perusahaan, dan yang terakhir yaitu menilai tingkat kesehatan perusahaan. Nah, dalam pembuatan financial modeling ini, dasar pembuatannya itu terdiri dari laporan keuangan terakhir yang dapat dibuat tahunan atau kuartalan. Yang kedua yaitu asumsi data historis, dan yang terakhir yaitu minimum data dari 3 tahun terakhir. Nah, baiklah kita mulai saja. Teman-teman bisa melihat di slide bahwa dalam menyusun proyeksi laba rugi, neraca dan arus kas, yang data yang kita perlukan adalah data laporan keuangan perusahaan yang ada. Teman-teman bisa melihat di slide bahwa ini adalah income statement atau laporan laba rugi PT Jaya Makmur Tbk tahun 20X1 dan 20X2. Yang selanjutnya ada balance sheet atau neraca PT Jaya Makmur Tbk tahun 20X1 dan 20X2 yang datanya kita dapat dari Bursa Efek Indonesia. Nah, dalam pembuatan financial modeling, tahap pertama yang akan kita lakukan adalah yaitu menyusun asumsi keuangan atau input historical yang telah terdapat di laporan keuangan yang kita dapatkan. Di sini, di sheet ini kita bisa melihat bahwa di integrated financial statement yang terdiri dari income statement atau laporan laba rugi, dengan format ini kita tinggal menginput kembali data-data laporan keuangan yang kita ambil dari Bursa Efek Indonesia. Di sini adalah data keuangan income statement di tahun 20X1 dan 20X2. Kita tinggal menginput kembali. Di bawahnya juga ada balance sheet untuk tahun 20X1 dan 20X2. Baiklah, yang pertama yaitu income statement atau laporan laba rugi. Nah, dalam pembuatan financial modeling, kita akan membuat proyeksi atas laporan keuangan perusahaan PT Jaya Makmur Tbk ini untuk 5 tahun ke depan, yaitu tahun 20X3 sampai 20X7. Di income statement tersebut ada akun revenue, di mana di akun revenue di tahun 20X1 dan 20X2 terlihat bahwa adanya kenaikan penjualan yang bisa kita lihat presentasi pertumbuhannya, yaitu dengan rumus penjualan tahun 20X2 per penjualan tahun X1 dikurang 1. Dan kita mendapatkan hasilnya bahwa pertumbuhan penjualan di tahun 20X1 ke 20X2 adalah 12,1%. Dan untuk mencari pendapatan untuk 20X3 sampai tahun 20X7, kita asumsikan bahwa kenaikan penjualannya sebesar 10% setiap tahunnya. Nah, karena ada asumsi ini, kita bisa mendapatkan nilai revenue-nya dengan rumus pendapatan tahun sebelumnya dikali 1 ditambah persentasi kenaikan penjualan di tahun 20X2, dan kita mendapatkan hasil pendapatannya yaitu sebesar Rp91.841, dan kita tinggal mensort rumus ini sampai tahun 20X7, dan kita akan mendapatkan hasil yang otomatis. Selanjutnya yaitu cost of goods sold. Di sini kita bisa melihat adanya kenaikan COGS sejalan dengan kenaikan penjualan. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai proyeksi 5 tahun ke depan, kita harus mencari persentase penjualan terhadap COGS ini. Nah, masing-masingnya di tahun data historical di tahun 20X1 itu kita dapatkan persentase penjualan terhadap COGS yaitu 86,6%, yaitu rumusnya pendapatan tahun 20X1 dibagi dengan COGS tahun 20X1, dan kita mendapatkan presentasinya itu sebesar 86,6%, dan kita bisa mengcopy rumus ini ke samping dan mendapatkan presentasi penjualan terhadap COGS yaitu 86,9%. Nah, untuk melihat proyeksi COGS untuk 5 tahun ke depan, kita bisa mengacu kepada presentasi penjualan terhadap COGS di tahun historical. Nah, kita tinggal merata-ratakan presentasi penjualan terhadap COGS di tahun historical tersebut, dan kita mendapatkan hasilnya 86,7%.
untuk proyeksi COGS. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan nilai COGS-nya untuk tahun proyeksi 5 tahun ke depan dengan rumus revenue dikali dengan persentase yang telah kita dapatkan dari merata-ratakan persentase penjualan terhadap COGS. Dan kita mendapatkan hasil 79.634 dan kita tinggal mensort rumus ini sampai ke tahun 20x7 dan kita melihat bahwa adanya kenaikan COGS sejalan dengan kenaikan pendapatan. Selanjutnya itu gross profit atau laba kotor. Untuk mendapatkan laba kotor kita tinggal mengurangi revenue dengan COGS. Kita tinggal mensort rumus ini ke samping dan kita mendapatkan hasil yang otomatis. Selanjutnya itu ada operating expense atau beban operasi, di mana di sini juga mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan pendapatan. Nah, sama dengan mencari proyeksi atas COGS untuk 5 tahun ke depan. Di operating expense ini kita juga mencari persentase pendapatan terhadap operating expense dengan rumus revenue dibagi dengan operating expense di tahun historical. Nah, kita bisa mensort rumus ini ke samping untuk mencari proyeksi untuk 5 tahun ke depan. Kita juga merata-ratakan persentase penjualan terhadap operating expense di tahun historical dan kita mendapatkan hasil 8,2% untuk masing-masing tahun. Nah, untuk mendapatkan nilai proyeksi operating expense untuk tahun 20x3 sampai 20x7, kita tinggal mengalihkan persentase penjualan terhadap operating expense dengan revenue. Dan kita tinggal copy rumus ini ke tahun 20x7. Selanjutnya itu ada operating income atau EBIT, earning before interest and tax. Dari sini kita mendapatkan rumusnya dari gross profit dikurang operating expense dan kita bisa mendapatkan hasilnya di tahun historical yaitu 3.623. Kita tinggal mengcopy rumusnya ke tahun 20x7. Nah, selanjutnya itu post interest expense, di mana di sini di historical sudah ada penurunan beban bunga di tahun historical. Nah, untuk tahun proyeksinya kita masih kosongkan dulu karena perlu membuat tabel bantu pada tabel supporting schedule yang subjudulnya yaitu debt schedule. Selanjutnya yaitu ada akun pre-tax income. Pre-tax income yaitu laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dengan mengurangi operating income atau EBIT dikurangi dengan interest expense. Kita copy rumus ini ke samping. Selanjutnya itu ada income tax expense, di mana sebelumnya expense kita juga harus tahu tarif pajaknya atau tax rate, dan tarif pajak ini diasumsikan 35% untuk melihat proyeksi untuk 5 tahun ke depan. Nah, untuk mendapatkan income tax expense ini kita tinggal mengalihkan tarif pajak yang telah kita asumsikan tadi dengan pre-tax income dan kita mendapatkan hasil yaitu 1.634. Kita tinggal mengcopy rumus ini ke samping dan kita mendapatkan hasil yang otomatis. Selanjutnya yaitu net income atau laba bersih. Laba bersih, rumus untuk mendapatkan laba bersih itu rumusnya itu laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak, sehingga kita mendapatkan hasil 2018 untuk tahun historical dan kita tinggal mengcopy rumus ini ke samping. Selanjutnya yaitu kita bisa mencari EBITDA, earning before interest, tax, depreciation and amortization. Nah, untuk mencarinya kita harus membuat EBIT dulu, EBIT dari B19, tinggal kita kopikan ke samping. Selanjutnya itu untuk depreciation kita sudah ada di tahun historical dan amortization juga sudah ada, tapi untuk proyeksinya kita tinggalkan dulu karena perlu tabel bantu reporting schedule yang PPE yang sheet 3. Selanjutnya yaitu kita bisa mendapatkan earning before interest, tax, depreciation and amortization-nya dengan menambahkan EBIT tambah depreciation and amortization. Kita tinggal mengcopy rumus ini sampai tahun 20x7. Selanjutnya kita ke balance sheet, membuat proyeksi balance sheet atau neraca. Nah, di sini kita sudah menginput di tahun historical pada neracanya. Nah, yang pertama yaitu ada ada post current set yang isinya cash, account receivable, inventory, and prepaid expense. Nah, untuk yang pertama itu cash.
akun cash. Nah, untuk membuat proyeksi cash di tahun 20X3, kita harus kita mengambilnya dari saldo arus kas pada cash flow statement di ending cash balance-nya 4618. Jadi untuk mendapatkan nilai cash untuk tahun 20X3, kita harus menyelesaikan dulu cash flow statement-nya, karena ending cash balance-nya akan menjadi cash di tahun bersangkutan. Jadi kita buat saja rumusnya bahwa cash sama dengan D100, yaitu ending cash balance. Kita sort saja rumus ini ke samping. Selanjutnya itu ada account receivable atau account piutang. Nah, untuk mendapatkan proyeksi account receivable ini, kita harus membuat dulu asumsi neraca atau balance sheet assumption untuk mencari account receivable days, inventory days, and account payable days. Untuk mendapatkan hari perputaran piutangnya, kita bisa menggunakan rumus B39, berarti ini account receivable dibagi dengan B7 pendapatan dibagi 365. Kita asumsikan bahwa setahun itu kan ada 365 hari, dan kita mendapatkan hasilnya 38 untuk tahun 20X1. Nah, begitu juga untuk tahun 20X2, kita tinggal mengcopy rumusnya, dan untuk proyeksi perputaran piutang di tahun 20X3 sampai 20X7, kita rata-ratakan perputaran piutang di 2 tahun terakhir yang tahun histori, dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 38 hari, berlaku sama untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya yaitu inventory days atau perputaran persediaan. Nah, yang pertama yaitu pada tahun historical 20X1, rumusnya yaitu persediaan dibagi COGS atau cost of goods sold dibagi 365 hari. Nah, untuk tahun X2-nya, persediaan di tahun 20X1 dan 20X2 kita jumlahkan dan kita bagi dua. Berarti maksudnya kita mencari rata-rata persediaan di tahun 20X1 dan 20X2. Nah, dibagi dengan COGS atau cost of goods sold dibagi 365 hari. Nah, kita dapat 26 hari di tahun 20X2. Nah, untuk mencari perputaran persediaan di 5 tahun ke depan, kita rata-ratakan inventory days di tahun 20X1 dan tahun 20X2, dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 27 hari. Berlaku sama untuk 5 tahun proyeksi ke depan. Nah, selanjutnya itu ada account payable days atau perputaran hutang dagang. Rumusnya hampir sama dengan mencari inventory days, di mana rumusnya yaitu karena kita mencari perputaran account payable, maka account payable menjadi rumusnya yaitu account payable di tahun yang bersangkutan dibagi dengan COGS, cost of goods sold, dibagi 365 hari. Nah, untuk di tahun 20X2 kita tambahkan account payable, kita cari rata-rata account payable di tahun 20X1 dan 20X2 dibagi dengan COGS atau cost of goods sold dan dibagi 365 hari. Nah, kita mendapatkan di 20X2 sebesar 31 hari. Untuk mencari proyeksi perputaran utang dagang di 5 tahun ke depan, kita tinggal merata-ratakan perputaran utang dagang di tahun 20X1 dan 20X2, dan kita mendapatkan hasil 32 hari. Nah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan balance sheet assumption-nya, kita bisa mencari account payable-nya, account receivable-nya, piutang dagangnya dengan rumus pendapatan dibagi 365 hari dikali dengan revenue. Sehingga kita bisa mengcopy rumus ini ke samping dan kita mendapatkan hasil yang otomatis. Selanjutnya yaitu ada account inventory, adanya kenaikan account inventory di tahun historical. Nah, untuk mencari proyeksi inventory di 5 tahun ke depan, kita bisa menggunakan rumus cost of goods sold dibagi 365 hari dikali dengan perputaran inventory
yang telah kita buat di balance sheet assumption tadi. Dan kita tekan enter, kita mendapatkan bahwa persediaan di tahun 20X3 yaitu sebesar 5.848. Selanjutnya kita copy rumus ini dan kita ke tahun 20X7. Selanjutnya itu ada prepaid expense. Kita asumsikan bahwa beban dibayar di mukanya sama dengan tahun terakhir, tahun historical di tahun 20X2. Kita tinggal membuat rumus C sama dengan C41 untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya kita sudah bisa mencari total current asset di neraca dengan menjumlah semua akun-akun yang ada di current sheet. Kita tinggal mengcopy rumus ini ke samping. Selanjutnya itu ada fixed assets, yaitu PP dan E, akun PP dan E, net of akun depreciation. Nah, PP dan E ini merupakan singkatan dari property, plant, and equipment yang merupakan aset tetap yang digunakan dalam operasional perusahaan. Contohnya bangunan, mesin, komputer, dan lain-lain. Nah, untuk mengisi proyeksi PP dan E net of accumulation depreciation di 5 tahun ke depan, kita perlu tabel bantu di sheet 3 yaitu PPE dan schedule, sehingga akun ini kita kosongkan dulu. Selanjutnya kita bisa mendapatkan total aset semua, yaitu dengan menambahkan current asset dengan fixed asset. Kita tinggal mengcopy rumus ini sampai tahun dengan 20X7. Selanjutnya itu current liabilities atau hutang jangka pendek. Kita sudah mendapatkan account payable di tahun historical. Nah, untuk mendapatkan account payable di tahun proyeksi 5 tahun ke depan, kita hampir sama menggunakan rumus untuk mencari account receivable dan inventory tadi. Nah, yang pertama yaitu D10. Rumusnya untuk mencari account payable ini yaitu COGS dibagi 365 hari dikali dengan perputaran account payable di tahun yang bersangkutan. Ini kita mendapatkan hasil 6.883. Kita tinggal mengcopy rumus ini sampai ke tahun 20X7. Selanjutnya itu ada line of credit dan current maturities of long-term debt. Nah, untuk ini kita kosongkan dulu karena untuk mengisi line of credit dan current maturities of long-term debt ini, kita harus mengisi debt schedule ini dulu, baru bisa mendapatkan angka untuk dua akun ini. Jadi dua akun ini kita kosongkan terlebih dahulu, sehingga total current liabilities-nya yaitu 6.957 untuk tahun 20X1, sehingga kita tinggal mengcopy sampai tahun 20X7. Selanjutnya itu ada long term liabilities, yaitu hutang jangka panjang. Hutang jangka panjangnya masih kita kosongkan terlebih dahulu karena angka di sini akan kita dapatkan dari sheet 2 tentang debt schedule. Selanjutnya kita bisa mendapatkan total utang kita, yaitu menambahkan current liabilities dengan long term liabilities, sehingga kita bisa mengcopy rumus ini sampai ke tahun 20X7. Selanjutnya yaitu ada equity. Nah, yang pertama yaitu common stock atau saham biasa. Karena di tahun history common stocknya ada 15, jadi diasumsikan untuk 5 tahun ke depan juga masih 15. Selanjutnya itu akun additional paid in capital, yang biasa diartikan dengan agio saham atau kekayaan bersih atas penjualan saham yang diasumsikan konstan seperti historinya di 2 tahun belakangan, yaitu 5.000. Sehingga kita untuk proyeksi 5 tahun ke depan kita masih memakai angka 5.000. Selanjutnya itu ada return earning atau laba ditahan. Laba ditahan ini bisa kita gunakan rumus laba ditahan tahun sebelumnya ditambah income statement tahun berjalan. Net income di laporan laba rugi. Kita tinggal mengcopy rumus ini sampai tahun 20X7. Selanjutnya kita bisa mendapatkan total equity-nya dengan menjumlahkan akun-akun yang ada di equity. Kita tinggal mengcopy rumus ini sampai tahun 20X7. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan total liability and equity-nya dengan menjumlahkan total liabilities dan total equity sampai tahun 20X7. Nah,
Self check ini bisa kita jadikan sebagai acuan apakah angka-angka yang ada di balance sheet sudah balance, tapi di sini masih belum balance untuk 5 tahun proyeksi karena masih ada akun-akun yang belum terisi karena harus mengisi dulu tabel-tabel di supporting schedule-nya. Selanjutnya kita ke cash flow statement atau laporan arus kas. Yang pertama yaitu net income. Untuk mendapatkan net income pada cash flow ini kita tinggal melihat laporan laba rugi, yaitu di D sama dengan 28. Di D28 sini ada net income di tahun 20x3. Nah, kita tinggal mengcopy rumus tersebut sampai ke tahun 20x7. Selanjutnya itu ada add back non cash item add back non cash item yang terdiri dari depreciation and amortization. Di sini masih kita kosongkan karena untuk membuat nilai dari depresiasi dan amortisasi ini harus kita isi dulu sheet 3 yaitu PP dan schedule sebagai supporting schedule-nya. Selanjutnya yaitu ada change in working capital yang berisi account receivable, inventory, dan account payable. Untuk mendapat perubahan atas modal kerja, yang pertama itu account receivable, rumusnya yaitu account receivable tahun sebelumnya dikurang tahun yang bersangkutan. Nah, kita di tahun 20x3, kita tinggal mengurangkan account payable di tahun 20x2 dikurang dengan tahun 20x3 dan kita mendapatkan hasilnya yaitu min 797. Kita tinggal mengcopy rumus tersebut sampai dengan tahun 20x7. Yang kedua yaitu ada inventory atau persediaan, rumusnya sama dengan account receivable, yaitu dengan meselisihkan inventory tahun sebelumnya dengan inventory sekarang yang bisa kita dapat di balance sheet. Selanjutnya yaitu account payable, utang dagang, rumusnya yaitu account payable tahun sekarang dikurang dengan account payable tahun sebelumnya. Setelah kita telah mendapatkan hasilnya itu 227 untuk tahun 20x3, kita tinggal mengcopy rumus ini sampai ke tahun 20x7. Nah, kita bisa mendapatkan jumlah arus kas dari aktivitas operasi. Kita tinggal menambahkan semua akun-akun yang terlibat dari cash flow dari aktivitas operasi. Kita mendapatkan hasil untuk tahun 20x3 yaitu 2.315. Kita tinggal mengcopy rumus tersebut sampai tahun 20x7. Selanjutnya itu ada cash flow from investing activities yang isinya itu capital expenditure atau capex, yaitu pembelian perbaikan atas aset tetap. Yang ini nanti diisi, yang bisa belum kita isi karena harus mengisi dulu tabel bantunya di PPE schedule ini di sheet 3. Selanjutnya itu kita net cash used in investing activities, tinggal menambahkan saja cash flow from investing activities-nya. Selanjutnya itu cash flow from financing activities atau pendanaan. Terdiri dari dua yaitu revolving credit facility atau line of credit dan long term debt. Di akun ini nanti kita sebelum kita isi karena akun ini harus menggunakan tabel batu di sheet 2 yaitu schedule pinjaman atau schedule hutang. Nah, kita bisa membuat rumus di jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan. Dari sini kita bisa mendapatkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kita tinggal menambahkan saja dan kita bisa mengcopy rumusnya ke sampai tahun 20x7. Nah, untuk beginning cash balance di tahun 20x3 merupakan cash di tahun 20x2 di balance sheet 2000. Kita tinggal mengcopy rumus ini sampai ke tahun 20x7. Nah, untuk mendapatkan saldo kas akhirnya, kita tambahkan arus kas bersih dengan saldo kas awal tahun. Kita mendapatkan di tahun 20x3 sebesar 4.315. Dan kita tinggal mengcopy rumus tersebut ke samping. Nah, dari sinilah, dari ending cash balance inilah, nanti kita bisa mendapatkan cash di tahun 20x3 sampai 20x7.
Baiklah selanjutnya kita pindah ke sheet, debt schedule, yang berisi supporting schedule, yaitu ada debt schedule. Untuk mengisi, proyeksi, mengenai, pinjaman PT Jaya Makmur Tbk 5 tahun ke depan, yang pertama itu yang kita perlukan, cash balance untuk beginning of year-nya di 20x3. Kita ambil saldo kas tahun sebelumnya di tahun 20x2 yang terdapat di C38. Kita bisa lihat di balance sheet bahwa cash di 20x2 ini menjadi saldo kas awal di tahun 20x3. Nah, kita bisa mengcopy rumus ini ke samping. Nah, selanjutnya yaitu ada free cash flow from operating and investing. Nah, kita tinggal melihat laporan arus kas dari operasi dan investasi. Tinggal kita tambahkan saja arus kas bersih dari dua aktivitas tersebut. Di sini ada aktivitas operasi dan investasi. Kita tinggal tambahkan dan kita bisa mengcopy rumus ini sampai tahun 20x7. Selanjutnya yaitu ada free cash flow from financing atau pendanaan. Kita tinggal melihat laporan arus kas yang telah kita buat tadi. Ini di dalam kurung dikatakan bahwa di before LOC atau line of credit 1375, utang jangka panjang 500, sehingga arus kas bersih atas aktivitas pendanaan ada 1875. Karena diminta di sebelum LOC, maka kita ambil yang 500. Kita tinggal mengcopy rumus ini sampai tahun 20x7. Selanjutnya yaitu ada minimum cash balance. Ini adalah kita asumsikan bahwa saldo kas minimum di perusahaan PT Jaya Makmur sebesar 2.000 setiap tahunnya untuk keperluan perusahaan. Selanjutnya itu total cash available atau total kas yang tersedia dengan rumus D108 ditambah D109 ditambah 500 dikurang 2.000. Dan kita mendapatkan hasil bahwa total cash yang tersedia yaitu 1.571, dan kita bisa mengcopy rumus tersebut ke samping. Nah, sehingga line of credit ini adalah pinjaman layaknya kartu kredit. Jadi kita meminjam uang dan menarik hanya pada saat kita membutuhkannya saja. Nah, bunganya akan dikalkulasikan dari duit yang kita tarik. Nah, ini kita dapatkan di tahun histori, kita dapatkan dari balance sheet-nya di B51 balance sheet di neraca 792 dan 1375. Nah, untuk mendapatkan proyeksi pinjaman di 5 tahun ke depan, di sini kita sudah bisa dengan kita melihat bahwa kas yang tersedia sudah lebih besar dari pinjaman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, sehingga line of credit kita menjadi 0 karena saldo kas yang tersedia sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Jadi misalkan di sini kita pakai rumus max. Jadi kalau misalkan rumus ini mentafsirkan jika cash available besar dari line of credit tahun sebelumnya, maka hasilnya akan 0. Selanjutnya yaitu debt yang berisi long term debt net of current maturities dan current version of long term debt. Nah, long term debt net of current maturities ini adalah hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun sekarang. Nah, sedangkan current portion of long term debt itu adalah pos ini mewakili bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada 1 tahun, yang bisa disebut dengan cicilan utang tahunan. Nah, untuk mengisi porsi proyeksi 5 tahun ke depan, kita harus mengisi dulu current portion of long term debt-nya senilai 500. Ini bisa kita lihat bahwa current portion of long term debt-nya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 500. Nah, kita tinggal mengcopy rumus tersebut sampai tahun 20x7. Nah, setelah itu baru kita bisa mengisi long term debt net current of maturities dengan mengurangi long term hutang jangka panjang kita di tahun sebelumnya dikurang dengan current portion hutang jangka panjangnya, sehingga kita
mendapatkan hasil 4.000. Kita tinggal mengcopy rumus ini sampai tahun 20x7. Setelah itu ada beban bunga. Nah, tarif bunga untuk utang jangka panjang, di sini kita asumsikan bahwa 8% setiap tahunnya untuk utang jangka panjang. Sedangkan untuk line of credit, tarif bunganya diasumsikan 5% setiap tahun. Nah, dari sana kita bisa mencari beban bunga dari utang jangka panjang dan line of credit. Yang pertama yaitu beban bunga dari utang jangka panjang, kita bisa menggunakan rumus ditambahkan yang tahun 20x2 dan 20x3, lalu kita ratakan hasil penjumlahannya dikali tarif, dan kita mendapatkan hasilnya 380. Kita tinggal mengcopy rumus ini sampai tahun kelima. Selanjutnya itu untuk beban bunga dari line of credit, kita tinggal merata-ratakan line of credit tahun sebelumnya dengan tahun berjalan dikali dengan tarif bunga yang telah kita asumsikan tadi, sehingga kita bisa mengcopy rumus tersebut sampai tahun ke 20x7, sehingga kita bisa mendapatkan total interest expense-nya, total beban bunganya dari utang jangka panjang dengan line of credit adalah 414 untuk tahun 20x3, dan kita tinggal mengcopy rumus tersebut sampai tahun kelima. Setelah supporting schedule yang untuk schedule hutang selesai, maka kita bisa melihat bahwa di sel yang berwarna hijau ini bisa terisi karena di sini ada akun beban bunga, dari mana beban bunga ini kita dapatkan dari total beban bunga dari schedule hutang dari 128. D128 itu 414. Nah, dan kita tinggal mengcopy rumus ini ke samping sampai tahun 20x7. Yang kita juga bisa mengisi line of credit-nya di current liabilities, yaitu sama dengan D113, yaitu line of credit di tahun 20x3. Kita tinggal mengcopy rumus ini sampai tahun 20x7. Selanjutnya itu ada current maturities of long term debt. Ini kita dapat dari supporting schedule dari utang jangka panjang. Di sini current portion-nya ada 500 sama seperti tahun sebelumnya, dan kita tinggal mengcopy rumus ini ke samping. Selanjutnya yang ada long term liabilities untuk mencari utang jangka panjang bersihnya. Dari sini kita bisa melihat dari supporting schedule-nya dari D117, long term debt net current of maturities-nya sebesar 4.000 untuk tahun 20x3. Nah, kita tinggal mengcopy rumus ini sampai ke tahun 20x7. Jadi terakhir yaitu untuk cash flow statement-nya ada di sini. Untuk cash flow from pendanaannya, aktivitas pendanaan, yaitu yang pertama yaitu revolving credit facility line of credit. Nah, kredit untuk pembiayaan modal kerja yang bersifat permanen, jumlahnya yang tercermin dalam laporan keuangan line of credit tersebut. Nah, untuk mencari revolving credit facility-nya atau line of credit-nya, kita tinggal mengurangi D13, kita tinggal mengurangi line of credit tahun bersangkutan dengan line of credit tahun sebelumnya, dan kita mendapatkan hasil yang minus 1.375, dan kita bisa mengcopy rumus tersebut sampai tahun 20x7. Selanjutnya itu untuk hutang jangka panjang, kita bisa melihatnya pada supporting schedule yang schedule hutang, yaitu dengan rumus utang jangka panjang tahun yang bersangkutan dikurang hutang jangka panjang tahun sebelumnya. Berarti kita sudah membayarnya 500, sehingga ada uang keluar sebanyak 500. Dan kita tinggal mengcopy rumus tersebut sampai ke tahun kelima. Berarti untuk yang berbau utang-utang yang masih kosong sudah selesai kita bahas. Selanjutnya kita lanjut ke PP dan E schedule atau schedule aset tetap. Nah, di sini di schedule aset tetap ini yang pertama yaitu ada PPE net of income depreciation, berarti aset tetap bersihnya di tahun 2023 kita bisa melihat di balance sheet di C45 tahun sebelumnya. Aset tetap awal untuk tahun 20x3 10932 beginningnya. Kita tinggal mengcopy rumus ini sampai tahun 20x7. Selanjutnya itu ada capital expenditure, yang mana
Capex ini diasumsikan adanya pembelian atau aset tetap di tahun 20X3 sebesar 3.500 dan nantinya untuk tahun selanjutnya itu ada penambahan 500 untuk Capex-nya. Berarti kita tinggal membuat 3.500 dan untuk tahun 20X4 sampai 20X7 kita tinggal menambahkan 500 dari 20X3 dan kita copy rumusnya sampai tahun 20X7. Nah, setelah itu dikurangi dengan depresiasi yang mana kita sebelum mendapatkan depresiasi di tahun proyeksi kita harus mencari persentase depresiasi atas pendapatan. Nah, untuk mendapatkan presentasinya kita tinggal membagi ya antara depreciation dari laporan laba rugi yang depreciation B31 dibagi dengan pendapatan. Nah, kita mendapatkan presentasi atas depreciation dengan revenue yaitu sebesar 3,56% dan kita tinggal mengcopy rumus ini sampai dengan tahun historis yang 20X2. Nah, dari sini kita bisa menjadi acuan untuk tahun proyeksi dengan merata-ratakan presentasi depresiasi yang telah kita dapatkan di tahun histori dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 3,56%, di mana yang 3,56% ini sebagai acuan untuk mendapatkan penyusutan di tahun proyeksi. Setelah itu kita bisa mendapatkan nilai depresiasinya yaitu dengan mengalihkan persentase penyusutan terhadap penjualan dikali dengan D7 yaitu dikali pendapatan sehingga kita mendapatkan hasilnya 3.273 untuk depresiasi tahun 20X3. Kita tinggal mengcopy rumus ini sampai 20X7. Selanjutnya kita bisa mendapatkan jumlah aset tetap aset tetap bersih akhir dengan menambahkan saldo awal aset tetap ditambah dengan adanya capex dan dikurangi dengan penyusutan sehingga kita mendapatkan ending saldo akhir dari aset tetap ini yaitu sebesar 11.159 dan kita tinggal mengcopy rumus ini ke samping. Nah, setelah kita menyelesaikan schedule aset tetap, kita bisa mengisi pada laporan-laporan yang masih kita pending tadi. Yang pertama yaitu di laporan laba rugi di akun depresiasi kita tinggal memasukkan bahwa depresiasi di tahun 20X3 yaitu sebesar 3.273. Kita tinggal mengcopy rumus ini ke samping. Selanjutnya untuk amortization karena di tahun historinya 0 maka untuk 5 tahun ke depan juga 0. Selanjutnya di balance sheet atau neraca kita bisa mendapatkan saldo fixed asset dari PP dan net of accumulation depreciation dari laporan schedule aset tetap yaitu dari akun saldo akhir dari aset tetap tersebut di tahun yang bersangkutan. Nah, di tahun 20X3 ini saldo akhir dari aset tetap ini adalah 11.159 sehingga kita tinggal mengcopy rumus ini sampai tahun 20X7. Selanjutnya itu untuk laporan arus kas di mana di sini ada depreciation di aktivitas operasinya dan amortization kita bisa mengisi penyusutannya dari schedule PP dan E tadi yaitu sebesar 3.273 untuk tahun 20X3. Nah, kita tinggal mengcopy rumus ini ke samping dan kita mendapatkan hasil yang otomatis. Nah, untuk amortization itu tetap 0 karena di historical tahun historinya juga 0. Nah, selanjutnya itu ada cash flow dari aktivitas investasi di mana itu tuh ada capex, apakah ada pembelian. Nah, di sini kita bisa mendapatkannya dari schedule aset tetap tadi yaitu adanya capex sebesar 3.500 sebagai asumsi kita bahwa ada pembelian atau aset tetap di tahun tersebut. Nah, ini menjadi min karena itu tuh adalah uang keluar sehingga kita bisa mengcopy rumus ini sampai tahun 20X7. Nah, dari schedule aset tetap ini kita sudah menyelesaikan semua
nilai-nilai yang pending, pada, penjelasan sebelumnya. Nah, semuanya sudah, terisi. Nah, di akhir laporan, financial modeling-nya sudah selesai. Selanjutnya itu kesimpulannya, di laba rugi kita melihat bahwa laba bersihnya itu mengalami peningkatan terus-menerus untuk proyeksinya, sejalan dengan peningkatan, pendapatan. Nah, untuk balance sheet juga terlihat bahwa, sudah, balance, yaitu, sudah, balance antara aset dengan, equity dan liabilities. Selanjutnya itu untuk arus kas bersihnya juga mengalami, peningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya, saldo kas, awal di tahun tersebut. Baiklah, karena financial modeling-nya sudah selesai, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas, kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.